Dan pemirsa, saat ini kita akan mengetahui bagaimana perayaan Idul Fitri di Aarhus, Denmark. Sudah ada rekan Dea Reski Gerastri yang merupakan mahasiswi Indonesia yang berada di Denmark. Halo, selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Mbak Dea. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Aarhus, Denmark, Mas Kevin. Baik, Mbak Dea, bisa diceritakan kepada kami bagaimana semarak perayaan Idul Fitri di sana saat ini? Oke, tapi sebelumnya izinkan saya, Dea, mewakili pelajar Indonesia yang ada di Denmark, ingin mengucapkan kepada masyarakat Indonesia, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk perayaan Idul Fitri yang ada di kota Aarhus sendiri yang ada di Denmark, cukup meriah, cukup semarak. Sholat Id diadakan di 7 titik di seluruh penjuru kota Aarhus. Tiga diantaranya adalah masjid dan sisanya adalah gedung serbaguna. Tapi sayangnya sejak dini hari itu hujan sehingga kebanyakan sholat diadakan di ruangan. Dan karena kapasitas ruangannya juga cukup terbatas, antara jamaah laki-laki dan perempuan itu dipisah ruangkan atau tempatnya dipisahkan dan jaraknya mungkin cukup jauh karena beda gedung. Selain itu juga karena ternyata cukup banyak ruangannya tidak cukup dan jamaahnya cukup banyak sehingga di beberapa tempat sholat diadakan sampai 2 kali. Seperti itu. Baik, Mbak Dea, mungkin bisa diceritakan kira-kira apa sih yang menjadi hal atau momen istimewa bagi para WNI atau diaspora di sana? Oke. Kalau yang paling signifikan mungkin ya Mas, yang terjadi tepat di hari Idul Fitri 30 Juni kemarin itu bertepatan dengan daylight saving time di beberapa negara di Eropa, terutama di Denmark. Jadi DST ini membuat jam yang ada di Aarhus ini berubah. Ya, sebelumnya perbedaan waktu Indonesia dan Denmark itu 6 jam, sekarang berubah maju satu jam jadi 5 jam. Jadi pada hari H ada WNI Indonesia yang tidak terlalu teliti melihat jam sehingga terlambat datang karena perubahan jadwal tadi. Mungkin itu, dan hal lainnya yang istimewa, kita cukup kompak ya. Jadi dari sehari sebelumnya kita sudah ngobrol di WhatsApp grup, janjian mau sholat di masjid mana, berangkat bareng. Terus setelah sholat ngumpul di halaman parkir, buat acara halal bihalal, maaf-maafan dan foto-foto. Baik. Mbak Dea, bagaimana sih antusiasme warga negara Indonesia di sana saat melakukan perayaan Idul Fitri? Ya, sangat-sangat antusias karena ini sangat-sangat kita tunggu setelah sebulan lamanya berpuasa. Jadi setelah sholat kita langsung ngumpul di salah satu apartemen mahasiswa Indonesia juga. Terus kita bawa makanan, ada putri salju, martabak, rendang. Terus menu utamanya kita makan bareng mie ayam kayak gitu. Terus ya di akhir kita juga ikut buat tren yang lagi rame di Indonesia ya, untuk buat video velocity gitu. Baik. Berarti di Denmark juga ikutan tren velocity ya Mbak ya? Ya, benar banget. Oke Mbak, ini kan biasanya kalau Idul Fitri ini identik dengan santapan ketupat, kemudian opor ayam. Apakah di Denmark juga ada ketupat dan opor ayam Mbak sebenarnya? Sebenarnya sih itu tergantung dari masing-masing, tapi kebetulan kemarin kita memutuskan untuk buat mie ayam, makan mie ayam yang khas Indonesia juga. Alasannya karena bahannya mudah untuk didapat dan buatnya juga cukup cepat, sehingga ya kemarin kita tidak makan opor dan ketupat. Tapi khas Indonesia, masih khas Indonesia mie ayam. Oke. Mbak Dea, di Denmark sudah berapa lama ini Mbak? Ini bulan ketiga, masuk bulan ketiga. Oh, masih 3 bulan berarti ya? Bulan. Rencana studi di sana berapa lama berarti Mbak? Studi di sini nanti sampai tahun depan, sekitar 2 tahun. Oke, baru 3 bulan di sana, tapi sudah ada yang dikangenin belum nih saat Idul Fitri seperti di Indonesia? Wah, banyak banget Mas. Pasti kangen keluarga, kangen kumpul-kumpul dengan keluarga, kangen masakan Indonesia,
terutama masakan ibu saya. Juga kangen momen-momen THR ya, bagi-bagi THR karena dan juga mungkin jalan ke tetangga-tetangga karena di sini ngumpul aja di satu tempat. Kalau di Denmark ada bagi-bagi THR nggak, Mbak? Wah, sayangnya tidak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Mbak Dea, apa sih yang mau disampaikan sama keluarga? Mungkin nih keluarga yang nonton Sindo Prime malam hari ini. Oke, ya, saya mau mengucapkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Jody Fauzan, Ibu Nur, nenek saya, adik-adik saya, Rofi Gazi, dan keluarga saya yang ada di Jambi, Palembang, dan juga Bengkulu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minta doanya semoga kuliah dia di sini lancar. I miss you. Amin, amin. Semoga semua diberikan kesehatan ya Mbak, dan juga Mbak Dea lancar-lancar studinya di sana dan pulang ke Indonesia dapat membanggakan keluarga di Indonesia. Terima kasih Dea Reski Gerasri, mahasiswa Indonesia yang ada di Denmark, telah berdiskusi dan memberikan insight kepada kami yang ada di Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia. Wassalamualaikum Mbak Dea. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kevin. Ya. Pemirsa, ribuan jemaah membanjiri halaman Masjid Hagia Sophia di Istanbul setelah pemerintah Turki mengumumkan hari Minggu sebagai perayaan Idul Fitri. Ribuan orang berduyun-duyun ke Hagia Sophia di Istanbul untuk merayakan Idul Fitri. Umat Muslim Turki merayakan Idul Fitri pada hari pertama bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Islam, yang menandai berakhirnya puasa Ramadan. Perayaan Idul Fitri di Turki berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hagia Sophia adalah salah satu keajaiban arsitektur paling inovatif di dunia yang awalnya dibangun sebagai gereja Bizantium pada tahun 537. Sebelum diubah menjadi masjid setelah penaklukan Konstantinopel dan tetap menjadi masjid agung selama berabad-abad. Sementara warga negara Indonesia di Den Haag, Belanda menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Al-Hikmah Den Haag. Ribuan orang memadati masjid di tengah cuaca dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius. Di tengah cuaca dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius, umat muslim berbondong-bondong mendatangi Masjid Al-Hikmah di Den Haag, Belanda untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah tidak hanya dihadiri warga negara Indonesia, juga warga muslim lokal dengan berbagai kebangsaan dan berbaur bersama. Pengumuman serta khutbah Idul Fitri pun diberikan dalam 2 bahasa, Indonesia dan Belanda. Ya, suasana agak ramai dan selalu kami datang ke sini untuk sholat Idul Fitri. Tradisi itu ya berkumpul sama semua saudara. Kami selalu melakukan open house di kota Leiden. Sholat Idul Fitri dipimpin Imam Muhammad Fauzi Azhar dengan Khatib Muhammad Nasirul Haq. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan Idul Fitri merupakan momen untuk ungkapan rasa syukur sekaligus rasa kepedulian terhadap sesama. Khatib juga mengajak jamaah memberikan doa dan bantuan serta menunjukkan solidaritas bagi umat muslim di Gaza, Palestina. Dan juga bagi adik-adik yang pelajar atau teman-teman kita yang jauh dari keluarga di Indonesia, hari ini bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu saudara, bisa ketemu sahabat-sahabat yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah semua berlangsung dengan baik dan menggembirakan. Masjid yang dikelola oleh Yayasan Masjid Al-Hikmah PS Indonesia menampung sedikitnya 2.000 jemaah di dalam dan di halaman gedung. Sebagaimana tradisi di Indonesia, umat muslim di Belanda juga saling bersilaturahmi dan bersalam-salaman usai menjalankan ibadah salat Id. Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu momen bagi warga negara Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara setanah air.